Shalom, puji Tuhan. Berjumpa lagi pada hari ini dalam ibadah online, renungan online. Mari kita sebelum mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita sama-sama menyatukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu membuat kami semua sanggup untuk datang ke tempat ini, sanggup untuk hadir dalam pujian penyembahan, dalam perenungan firman-Mu. Kami rindu untuk mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah itu semua yang nantinya akan menuntun mengubahkan setiap daripada kami, sehingga kami makin serupa dengan yang Engkau mau, dan kami menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Karena kami percaya ketika firman itu ada di dalam kami, dan kami ada dalam firman-Mu, maka apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau akan selalu menyertai, melindungi kami, dan membuat kami berhasil dalam apa yang kami lakukan. Berkati setiap daripada kami yang mendengar, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat bagaimana prosesi atau tahapan dari pernikahan Yahudi. Kenapa kita harus melihat ke pernikahan Yahudi? Memang kekristenan ini tidak sama seperti yang agama-agama lainnya. Jadi kalau di dalam kekristenan, kita jemaat semua itu bukan cuman sebagai umat Tuhan, bahkan bukan cuman sebagai anak Tuhan, tapi kita semua dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Bahkan blueprintnya Alkitab dari Perjanjian Lama pun sudah menunjukkan bahwa kita semua nantinya akan menjadi mempelai. Jadi otomatis kita harus mengerti bagaimana tahapan dari pernikahannya orang Yahudi, karena ini yang menjadi proses atau tahapan dari setiap daripada kita orang Kristen. Nah, kita lihat dari Perjanjian Lama. Di Hosea 2 ayat 18 dikatakan begini. Tuhan Allah mengatakan begini. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Jadi Tuhan memang sudah pada awalnya mempersiapkan saudara dan saya semua untuk menjadi pasangannya, belahan jiwanya. Bahkan di Perjanjian Baru pun dikukuhkan lagi di kitab Efesus pasal 5 ya. Mungkin mulai dari ayat 20-an itu sampai 34. Tapi kita kuncinya di ayat 32. Bahwa rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Karena Kristus sebagai mempelai pria, jemaat sebagai mempelai wanita atau istri. Kristus sebagai suami, jemaat sebagai istri. Saudara dan saya semua dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi mempelai Kristus atau istrinya. Nah, cuman kita harus mengerti. Karena apa? Karena di dalam perkawinan atau tahapan pernikahan orang Yahudi ini tidak sama seperti pada umumnya agama-agama atau budaya-budaya di dunia. Jadi ada 12 tahapan dari pernikahan orang Yahudi. Kenapa penting kita tahu? Karena kita semua tahu bahwa Alkitab ditulis dan semua terkait dengan bangsa Israel atau umat pilihan Tuhan, yang mana adalah bangsa Yahudi. Sehingga banyak dari apa yang mereka lakukan itu direfleksikan di dalam Alkitab. Bahkan kalau yang mau melengkapi untuk ngerti lebih banyak, seringkali tokoh-tokoh agama itu belajar kitab Talmud ya. Bahkan ada lagi kitab orang jujur. Itu semua melengkapi daripada pengetahuan kita di dalam Alkitab. Bukan menggantikan ya, tapi hanya melengkapi supaya kita mendapatkan pengetahuan yang lebih lengkap lagi. Jadi seleksi tahapan pertama adalah dari pernikahan orang Yahudi. Ketika seorang
pria Yahudi ingin mencari istri, itu mempelai wanita itu dipilih sama mempelai pria. Dan contohnya ada di kitab Kejadian di mana Abraham mengutus hambanya untuk mencarikan jodoh buat Ishak. Di Kejadian 24, Abraham waktu itu menyuruh hambanya pergi mencari calon istri untuk Ishak. Jadi pertama ada proses seleksi untuk memilih mempelai wanita. Dan saya juga percaya saudara dan saya mengerti bahwa setiap daripada kita, bukan kita yang kepingin ikut Tuhan Yesus menjadi anaknya Tuhan, menjadi mempelainya Tuhan, tapi karena Tuhan yang memilih kita untuk kita bisa menjadi umatnya, untuk kita bisa menjadi calon mempelainya. Di Yohanes 15 ayat 16 dikatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Yesus. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Setelah mempelai wanita itu dipilih, jadi setelah Ribka dipilih, setelah saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, tahap kedua adalah mempelai pria itu membayar mahar, atau bahasa Indonesia mungkin mas kawin ya. Mahar itu sesuatu yang diberikan ketika seorang mempelai pria itu minta melamar, mau milih, minta calon istrinya. Jadi mempelai wanita itu dibeli dengan sebuah harga. Harganya bisa macam-macam, tapi yang jelas setiap saudara dan saya, kita semua sudah dibeli dan dibayar lunas sama Tuhan. Bukan dengan emas dan perak, saudaraku, tapi dengan darah dan pengorbanan. Dengan cinta kasih dari seorang pria kepada calon mempelai wanitanya. Jadi saudara dan saya bukan cuma dipilih dan tidak dibayar, tapi kita semua dibayar dengan lunas oleh darah Yesus. Di 1 Korintus 7 ayat 23 dikatakan begini, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu di 1 Petrus 1 18-19. Di 1 Korintus dikatakan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi setelah kita dibayar, saudaraku, setelah saudara dan saya dibayar dengan darah Yesus, darah yang dicurahkan di atas kayu salib, darah yang dicucurkan supaya saudara dan saya beroleh penebusan, keselamatan. Setelah itu kita masuk kepada tahap ketiga, yaitu apa? Tahap ketiga adalah persetujuan dari mempelai wanita. Jadi mempelai wanita itu berhak untuk menolak ya. Contohnya waktu Ribka ditanya, dia dilamar ya. Pertama mungkin hamba Abraham ngomong dengan papanya, dan papanya kemudian tanya sama Ribkanya sendiri, apakah Ribka mau? Kalau Ribka tidak mau, Ribka berhak untuk menolak ya. Demikian pula saudara dan saya sebagai pilihan Tuhan. Saya percaya kalau saudara bukan pilihan yang menerima mahar daripada Tuhan, saudara tidak akan berada di tempat ini, saudara tidak akan mendengarkan firman Tuhan, saudara tidak akan mengikuti Yesus. Karena apa? Setiap daripada kita punya kehendak bebas untuk menolak, untuk tidak menerima, untuk tidak setuju. Memang Tuhan rindu, Tuhan mau bahwa setiap daripada anak manusia itu beroleh keselamatan, beroleh kehidupan yang kekal. Meskipun pengorbanan mahar telah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib, tapi kita semua tahu bahwa tidak semua anak manusia itu bisa selamat. Karena apa, saudara? Karena banyak yang dipanggil, banyak yang dipilih, tapi sedikit yang mau. Mereka menolak, saudara. Mereka
tidak setuju, tidak mau untuk ikut Tuhan Yesus. Ribka kalau tidak mau ikut hambanya Abraham, Ribka tidak akan menjadi istrinya Ishak. Ya, Tuhan tidak pernah memaksakan saudara dan saya atau siapapun untuk percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap daripada kita. Itu adalah tahap ketiga. Tahap keempat, setelah kita setuju, oke Tuhan, aku mau, aku percaya, aku rindu untuk ikut Engkau. Percaya dengan iman Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan memberikan ketubah. Ketubah itu adalah perjanjian persetujuan. Dan itu adalah semacam tanda untuk pernikahan yang resmi, ya. Jadi dalam proses pernikahan Yahudi sebelum masuk ke pernikahan yang sesungguhnya, itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Oleh karena itu masih ingat waktu Maria dengan Yusuf, ketika itu Maria belum betul-betul resmi menjadi pasangannya Yusuf. Yusuf sempat mau mengembalikan Maria ke rumah orang tuanya. Karena apa? Mereka masih belum masuk ke tahapan akhir. Mereka mungkin masih masuk ke tahapan ketubah, di mana ada perjanjian persetujuan. Itu seperti laki dan perempuan mereka setuju, oke saya mau. Dan kalau di dalam kekristenan, ketubah itu adalah janji Tuhan bahwa Dia akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Israel. Dengan apa, saudaraku? Dengan memeteraikan kebenaran itu, dengan memeteraikan hukum Taurat itu di dalam hati setiap daripada kita. Sehingga apa? Sehingga kita tahu yang mana yang benar. Karena Taurat itu diberikan untuk menuntun kita sampai kita ketemu dengan Kristus. Setelah kita ketemu dengan Kristus, Kristus itu menggenapi. Bukan hukum Taurat itu hilang, hukum Taurat itu digenapi. Di dalam proses tahapan pernikahan Yahudi, hukum Taurat itu sudah dimeteraikan dalam hati kita dengan yang namanya ketubah. Jadi ketubah itu adalah Brit Kadasyah atau Taurat yang ditanamkan di dalam batin dan hati setiap daripada kita. Jadi nantinya tidak ada orang yang tidak mengenal Tuhan. Semua sudah tahu yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Itu semua adalah pilihan kita. Apakah kita mau melakukan firman Tuhan atau tidak. Tapi ketika kita masuk ke dalam tahapan persetujuan, maka Tuhan membuat perjanjian kepada umatnya, kepada calon mempelainya. Ayo kamu tak kasih Taurat di dalam hatimu, supaya kamu mengerti yang mana baik, yang mana jelek. Di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Dan beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar dan kecil, mereka mengenal Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Setelah perjanjian ketubah itu ditulis, saudaraku, kita masuk ke dalam tahapan kelima, yaitu tahapan cawan perjanjian. Jadi setelah dimeteraikan dalam hati, terus kita melakukan komitmen, ya. Jika ketubah disetujui, maka kedua belah pihak akan minum cawan perjanjian ketubah. Dan itu nantinya, ya, di Lukas 22 ayat 20 dikatakan, kita dapat melihat bagaimana Yesus mengundang kita untuk meminum cawan perjanjian ketubah. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus, itu untuk memperingati bagaimana kita melakukan persekutuan dengan darah dan tubuh Yesus. Karena itu adalah cawan perjanjian yang kita kukuhkan dengan Tuhan. Oleh karena itu penting sekali, saudaraku, untuk kita selalu diingatkan bahwa kita ini sudah punya perjanjian dengan Tuhan. Bahwa Tuhan itu sudah membayar lunas. Dan Tuhan
sudah menulis perjanjian ketubah dengan setiap daripada saudara dan saya. Oleh karena itu kita rutin selalu untuk mengadakan perjamuan kudus. Entah itu di gereja, entah itu kita lakukan di rumah. Bahkan saya pernah pada 13 tahun yang lalu Tuhan minta saya untuk melakukan perjamuan kudus setiap hari. Sampai satu periode tertentu. Bahkan ada hari-hari tertentu. Itu saya diminta sehari 7 kali perjamuan kudus. Dan itu untuk membuat kita nih masuk lebih kokoh lagi dalam perjanjian dengan Tuhan. Jadi di Matius 26 ayat 29 dikatakan begini. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi waktu Tuhan mengadakan perjamuan akhir, Tuhan memberikan satu gambaran kepada murid-muridnya bahwa ambillah perjamuan kudus ini menjadi tanda untuk memperingati apa yang telah Tuhan lakukan, persekutuan kita dengan darah dan tubuh Kristus. Itu adalah tahapan yang kelima, saudara. Setelah itu kita masuk ke tahapan keenam. Setelah kita bersekutu dengan Dia, dengan darah dan tubuh Kristus, maka tahapan keenam adalah pemberian kasih. Yaitu apa? Yaitu meterai Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kita. Sama seperti Ribka ketika menerima dan mau untuk ikut, maka hamba Abraham memberikan banyak hadiah. Di Kejadian 24 dan 53 dikatakan begini. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya. Diberikannya pemberian yang indah-indah. Itu waktu di perjanjian lama. Tapi gambaran perjanjian baru, gambaran saudara dan saya adalah apa? Ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah beriman kepada Tuhan, maka Tuhan memeteraikan rohnya dalam setiap daripada kita. Pantekosta, tanda di mana Tuhan menyuruh kita semua untuk menunggu bahwa roh itu akan dimeteraikan. Kuasa itu akan menyertai setiap saudara dan saya untuk selama-lamanya. Ruach HaKodesh sebagai cincin pertunangan ya. Kalau bahasa Inggris spiritual engagement ring. Cincin pertunangannya adalah meterai Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Kita semua tahu cincin itu merupakan satu gambaran dari kuasa. Karena Roh Kudus adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Untuk kita semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan begini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan saudara dan saya sebagai calon mempelai Kristus, kita semua sudah mendapatkan penghibur, roh penghibur yang selalu menyertai kita. Bukan cuman kadang-kadang atau bukan cuman waktu kita tidak berdosa. Oh kalau kita berdosa Roh Kudusnya hilang, enggak, saudara. Roh Kudus itu seperti meterai. Saudara tahu meterai? Meterai kalau nempel di amplop, di kertas, meterai itu ketika kita berusaha untuk tarik, enggak bisa, saudara. Yang terjadi adalah meterainya bisa sobek atau kertasnya yang sobek. Jadi meterai itu sesuatu yang melekat untuk selama-lamanya. Tidak peduli saudara jatuh ke dalam dosa maupun saudara dalam kondisi tidur pun, saudara dalam kondisi sakit, saudara dalam kondisi pingsan, Roh Kudus tetap menyertai saudara dan saya. Itu adalah tahapan yang keenam. Kita diberi hadiah, ya, diberi kasih, pemberian kasih berupa meterai Roh Kudus. Tahapan yang ketujuh adalah mikvah. Mikvah ini adalah tahapan di mana kita atau sebagai mempelai wanita, calon mempelai wanita harus melakukan purifikasi. Kalau di pernikahan Yahudi itu ada ritualnya, ada acaranya untuk memurnikan, ya. Kalau kita masuk di dalam Bait Allah itu di depan pelataran Bait Allah itu kan ada tempat pembasuhan,
bejana pembasuhan. Itu untuk membersihkan kita. Air itu untuk memurnikan kita. Dan setelah kita bersih, kita murni, kita pakai jubah imam, kita masuk ke ruang kudus. Nah, demikian pula dengan saudara dan saya sebagai calon mempelai Kristus. Kita ada tahapan di mana dikatakan tahapan mikvah dalam pernikahan orang Yahudi. Di mana kita harus melakukan ritual purifikasi. Karena apa? Kita adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di Galatia 2 ayat 19 dikatakan begini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, akunya aku lama, manusia lama. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ketika kita masuk ke tahap purifikasi, saudaraku, Tuhan akan membuat manusia lama kita mengalami kematian dengan salibnya. Jadi gambarannya waktu kita melihat orang dibaptis itu kan dibaptiso kan dicelup ya, diselamkan. Itu manusia lamanya dikubur ya, lalu dibangkitkan lagi yang lama mati dengan salib Kristus, karena hanya salib Kristus yang mampu membuat manusia lama kita menjadi mati, yang mampu menggenapi, membayar lunas kematian manusia lama kita. Dan kita dibangkitkan lagi dengan apa? Dengan iman kepada Kristus yang sudah dimeteraikan di dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Amin. Amin. Setelah kita menerima pemberian kasih, kita harus melakukan ritual purifikasi. Kalau dalam pernikahan orang Yahudi itu tahapannya seperti itu. Ada ritual purifikasi yang namanya mikvah. Setelah itu saudaraku, saatnya mempelai pria pergi. Jadi kalau di pernikahan orang Yahudi itu memang betul-betul ditinggal. Jadi calon istrinya itu ditinggal bisa sampai 12 bulan. Berapa lama? Tidak ada kepastian, tapi lamanya bisa sampai 12 bulan. Jadi kenapa mempelai pria pergi? Karena mempelai pria pergi ini untuk mempersiapkan tempat. Ya, kalau di Yohanes 14 ayat 2 Tuhan Yesus ngomong apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi mempelai pria Yesus pergi meninggalkan gerejanya. Itu bukan ditinggal gitu toh, tapi mempersiapkan tempat. Tempat apa? Tempat kamar bulan madu, syupah. Ya, itu memang dipersiapkan. Di dalam pernikahan Yahudi pun begitu, ditinggal untuk istilahnya. Kalau hari ini mungkin yang laki nyari tempat ya, ke real estate mana, ke apartemen mana, beli rumah untuk supaya nanti diboyong pindahan. Amin. Yesus meninggalkan saudara dan saya, naik ke sorga, menyediakan tempat di sorga untuk saudara dan saya nanti bisa bersama-sama dengan Tuhan. Yesus mempersiapkan syupah. Syupah itu kamar bulan madu ya. Dalam tradisi Israel Yahudi kuno itu dikatakan syupah itu adalah kamar bulan madu. Pada waktu ditinggal ini otomatis apa? Yang ditinggal ini harus masuk ke dalam masa penantian ya, harus menunggu dengan setia. Seperti saudara dan saya sekarang adalah di dalam tahapan di mana kita sedang menunggu kapan mempelainya nanti menjemput. Dan itu prosesnya berapa lama? Tidak ada yang tahu, cuman Bapak yang tahu. Amin. Nah, yang harus kita lakukan adalah di 2 Petrus 3:3-4 kita harus sabar menunggu ya. Karena apa? Ada yang tidak sabar, bahkan ada kalanya juga diolok-olokkan atau diejek. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ya,
Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Dunia mengejek kita, saudaraku. Mana Yesusmu? Mana katanya mau jemput datang? Itu yang terjadi. Dan pada masa ini Tuhan menuntut kesetiaan kita. Itu tahapan ke-9. Tahapan ke-10, kita adalah kembalinya sang mempelai, ya. Mempelai kembali menjemput, ya. Tapi hari dan saatnya tidak ada orang yang tahu. Malaikat pun tidak tahu, cuman Bapa di sorga yang tahu. Markus 13 ayat 32. Tetapi hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Tapi biasanya kalau pencuri datang itu pada waktu apa? Malam hari. Supaya apa? Supaya ketika pencuri itu datang tidak ada yang tahu. Dan kita tahu Yesus nanti datang pada saat-saat di mana kita sedang tidak siap, saudaraku. Karena apa? Karena konsep kita salah. Ya, kita anggap mungkin masih lama. Kita anggap kita bisa hidup selama-lamanya. Kita anggap bahwa enggak tahu, masih belum. Tapi Tuhan rindu supaya saudara dan saya berjaga-jaga. Karena ketika shofar itu ditiup pada waktu malam hari. Saat itu adalah di mana kita kalau membaca perumpamaan 10 gadis, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ada yang siap, ada yang tidak siap, separuh-separuh. Jadi calon mempelainya ini separuh siap, separuhnya enggak siap. Nah, saudara mau masuk separuh yang siap atau separuh yang enggak siap, kita harus melihat dan mengerti. Nanti saudara bisa mendengarkan renungan online saya mengenai perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Nanti linknya akan juga ditayangkan ya di bawah dari renungan online pada hari ini. Jadi berjaga-jaga, saudara. Karena apa? Kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjemput kita. Kita tidak tahu kapan mempelai pria itu akan menjemput mempelai wanita. Jadi kalau mempelai wanita tidak setia menunggu, pada waktu mempelai prianya lagi menjemput, tahu-tahu mempelai wanitanya, calon mempelainya lagi keluar sama orang lain. Nah, gambarannya seperti itu. Ketika Tuhan shofar ditiup, Tuhan siap untuk menjemput kita. Kita seperti 5 gadis bodoh, tidak siap dengan minyak untuk pelita yang kita bawa. Maka kita akan ketinggalan. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Tuhan tidak secara spesifik memberitahu kita kapan tanggalnya, kapan jamnya. Tapi Tuhan sudah memberikan gambaran di dalam firman-Nya. Ada tanda-tanda yang harus kita tahu. Kapan waktu nanti bisa terjadi. Karena di Matius 24 itu dikatakan tidak akan lewat satu angkatan daripada ketika pohon ara itu mulai bertunas. Pohon ara itu kita bicara perumpamannya, kita bicara bangsa Israel. Ketika bangsa Israel itu mulai merdeka 1948. Kalau kita bicara satu angkatan itu adalah 100 tahun, saudara. Berarti 2048 kurang lebih. Kalau kita bicara satu angkatan adalah 70 tahun, 80 tahun, 2028. Kalau 100 tahun, 2048. Kita nggak tahu, saudara. Tapi Tuhan sudah ngomong, tidak akan lewat satu angkatan. Kita sekarang masuk ke 2020. Kurang berapa tahun? Kita doakan sama Tuhan, kita tanya. Amin. Tuhan ngomong tidak ada yang tahu, tapi tidak akan lewat satu angkatan daripada ketika pohon ara itu bersemi, bertunas. Amin. Jadi kita harus selalu berjaga-jaga. Itu adalah tahapan yang sekarang kita lagi sedang
jalani. Karena seorang mempelai wanita yang berjaga-jaga, ia mengerti tentang Moedim, yaitu saatnya untuk bertemu pada waktu sangkakala itu ditiup, saudara. Dan kita semua di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Tuhan akan terlebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, yang sedang hidup, tahu-tahu diangkat hilang. Wes, kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, ya. Tuhan akan menyongsong di angkasa, dan kita akan selama-lamanya bersama dengan Dia. Amin. Ketika sangkakala ditiup, apakah kita semua siap untuk rapture? Ya, ketika mempelai pria itu menjemput mempelai wanita, apakah mempelai wanitanya, saudara dan saya, siap pergi bersama-sama dengan mempelai pria? Setelah itu kita masuk ke dalam tahapan syupah. Syupah ini kamar bulan madu, ya. 7 hari, saudaraku. Jadi kalau orang Yahudi itu, kalau setelah pesta pernikahannya, itu mereka bulan madu di dalam kamarnya itu selama 7 hari suami dan istri. Kalau 1 hari itu gambarannya adalah 1 tahun, ya, dalam bilangan 14 ayat 34 dikatakan sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yaitu 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi kalau 7 hari itu 1 hari 1 tahun, berarti 7 tahun. Nah, gambarannya adalah ketika mempelai pria menjemput mempelai wanita, dan mempelai wanita itu siap untuk dijemput, maka mempelai wanita itu akan mengalami rapture. Saudara dan saya yang siap dijemput Tuhan, ketika shofar itu ditiup, sangkakala itu berbunyi, maka saudara dan saya akan berangkat bersama-sama dengan Tuhan dalam rapture. Kita akan di sorga. Kita akan mengalami yang dikatakan kursi pengadilan Kristus, 2 Korintus 5 ayat 10, di mana kita akan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang kita perbuat baik atau jahat di bumi. Diberi upah kita. Tapi mereka yang tidak siap, 5 gadis bodoh, dari 10 kan separuh kan, 5 gadis bodoh yang tidak siap, mereka tertinggal selama 7 tahun. Dan selama 7 tahun dibagi 2 kali masa antikristus, masa sengsara besar pertama 3,5 tahun, masa sengsara besar kedua 3,5 tahun, itu adalah 7 tahun. Jadi kalau di dalam doktrinnya Pantekosta karismatik, kita percaya bahwa pre-rapture, ya. Jadi pre-tribulation itu rapture. Sebelum masa sengsara besar kita mengalami rapture. Tapi dalam pengertian tradisi orang Yahudi, pernikahan orang Yahudi, bahwa yang dijemput oleh mempelai pria itu bersama-sama dengan mempelai pria masuk ke kamar bulan madu selama 7 tahun. Berarti mereka terlewatkan dari masa sengsara. Tetapi dalam perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, itu separuh, ya, berarti separuh dari 10, separuh dari umat Tuhan itu akan tertinggal ketika dijemput. Hati-hati, saudaraku. Hati-hati. Jadi mempelai pria akan bersama dengan mempelai wanita di dalam syupah selama 7 hari, yaitu 7 tahun. Jadi mereka yang dijemput, mereka menjadi gadis bijaksana. Mereka akan mengalami bulan madu. Mereka tidak tertinggal di bumi. Karena kalau tertinggal di bumi, mereka mengalami masa sengsara besar. Ya, 2 kali masa antikris pertama dan antikris yang kedua. Amin. Dan yang terakhir, tahapan terakhir adalah perjamuan kawin anak domba. Jadi mereka semua yang berangkat dijemput oleh mempelai pria, mereka rapture bersama-sama Tuhan. Mereka berada di sorga. Mereka diberi upah, 2 Korintus 5 ayat 10. Apa yang mereka perbuat di bumi mereka diberi upah, dan mereka masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Di Matius 22 dikatakan begini, bahwa seorang raja itu ingin mengadakan pernikahan, pesta pernikahan,
mengundang banyak orang, sedemikian banyak yang diundang, tapi tidak ada yang mau datang. Ada yang ngomong, wah aku masih repot bisnisku, aku masih harus begini, aku masih harus begitu. Sehingga rajanya marah, terus raja ngomong, sudah pokoknya semua orang yang ada, kamu tarik masuk semua. Akhirnya semua yang ketemu di jalan semua diundang masuk. Banyak orang masuk ke dalam. Tapi ketika pesta itu sedang berlangsung, sang raja itu melihat ada yang tidak mengenakan jubah pesta, maka orang itu dibuang keluar dari dalam pesta. Dulu pertama yang dipilih adalah bangsa Israel, tapi banyak dari bangsa Israel itu tegar tengkuk. Mereka tidak mau hadir dalam pesta pernikahan, mereka tidak mau dijemput sebagai mempelai wanita. Sehingga akhirnya saudara dan saya itu dicangkokkan. Amin. Kita yang dulunya tidak bisa selamat, tidak mungkin selamat karena kita bukan bangsa pilihan. Tapi karena bangsa pilihannya yang tegar tengkuk, saudara dan saya dipilih sama mempelai pria, ditawari mau enggak jadi mempelai wanita. Jadi ketika saudara sudah masuk ke dalam tahapan sampai pada hari ini, ayo kita siap untuk berjaga-jaga. Karena setelah kita masuk ke dalam tahapan 11, kita rapture bersama-sama dengan Tuhan di kamar bulan madu dan sampai akhirnya menyelesaikan perkawinan yang sempurna. Kita masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Di Wahyu 19 ayat 6 sampai 9 dikatakan begini. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu gambaran dari perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudus siapa? Orang-orang yang dikuduskan oleh darah Yesus, bukan oleh perbuatan kita sendiri. Karena tidak ada perbuatan manusia yang bisa menguduskan manusia itu sendiri. Yang bisa menguduskan kita itu adalah darah Yesus. Amin. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Banyak yang diundang, sedikit yang datang atau terpilih. Saudara dan saya punya pilihan. Saudara. Kita lihat, kita pelajari, kita mengerti bahwa pernikahan orang Yahudi tahapan-tahapannya adalah seperti tahapannya awal kekristenan kita ketika kita belum ikut Tuhan sampai kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Kita sekarang masuk di dalam tahapan kita sedang menanti kedatangan Tuhan, menanti sangkakala. Shofar itu ditiup. Kita harus menanti dengan setia, saudaraku. Kita harus berjaga-jaga. Kita tidak boleh jadi 5 gadis yang bodoh, tapi kita harus menjadi 5 gadis yang bijaksana. Setelah perkawinan anak domba Allah, saudara tahu apa yang terjadi? Terjadi perang Harmagedon. Jadi kalau kita baca di Wahyu 19, setelah perkawinan anak domba, Allah bersama orang-orang kudusnya turun di satu tempat yang namanya Harmagedon. Harmagedon itu nama tempat. Akan ada peperangan. Peperangan antikristus melawan Yesus dengan orang-orang kudusnya. Dan begitu banyak yang mati di tempat yang dikatakan Harmagedon. Dikatakan darahnya pun sampai setinggi kekang kuda. Jadi genangan darahnya demikian banyaknya. Banyak yang mati tapi tidak semua mati. Setelah itu apa yang terjadi, saudara? Setelah itu iblis si jahat bersama-sama dengan antikris dan semua antek-anteknya nabi palsu itu ditangkap, dimasukkan ke jurang maut. Ya, iblis
dimasukkan ke jurang maut selama 1000 tahun. Dan selama 1000 tahun iblis itu tidak ada di bumi, maka bumi mengalami kerajaan 1000 tahun damai. Di mana Yesus sendiri yang memimpin, dan kita semua orang-orang kudus yang ikut rapture bersama-sama dengan Tuhan, itu akan bersama-sama dengan Yesus memimpin orang-orang yang ada di bumi yang tidak mati karena perang Harmagedon. Amin. Baru setelah 1000 tahun, itu nanti iblis dilepas. Ketika iblis baru dilepas, iblis langsung membuat kekacauan lagi, ngajak orang-orang memberontak untuk melawan Tuhan. Dan Tuhan marah, Tuhan mengembuskan nafasnya, api, mengembuskan api. Jadi tidak ada perang kayak di Armageddon, langsung habis, langit baru, bumi baru. Pada waktu itu tahta putih besar, ada pengadilan besar. Semua dikumpulkan kecuali saudara dan saya yang sudah diadili di kursi pengadilan Kristus. Karena kita sudah tidak mengalami kematian lagi. Sudah abadi. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah berbicara kepada setiap daripada kami untuk lebih mengerti lagi bagaimana awal mula sampai dengan tahapan demi tahapan kami boleh masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah. Biarlah dalam masa penantian ini Tuhan, kami semua boleh bersiap-siap untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua, untuk menantikan shofar atau sangkakala itu ditiup Tuhan. Sehingga ketika sangkakala itu ditiup, kami semua menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana. Kami semua berjaga-jaga bersiap dengan pelita yang Tuhan percayakan kami untuk selalu menyala. Sehingga kami boleh bersama-sama dengan Engkau masuk ke dalam kamar bulan madu untuk